Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rera Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah analisis dan perancangan. Di sini kelompok kami mengambil judul itu perancangan sistem informasi manajemen inventory yang menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis dan Desain atau OOD. Nah, dari judul tersebut terdapat latar belakangnya, yaitu eh, salah satu hal yang sangat penting untuk membantu eh, kebutuhan bisnis atau sebuah perusahaan agar berjalan dengan baik eh, di dalam industri produksi, distribusi, dan retail adalah pengelolaan persediaan yang baik gitu. Nah, kenapa? Karena kegagalan mengelola persediaan itu dapat menimbulkan masalah-masalah lain seperti kelebihan stok, lalu eh, penundaan pemenuhan permintaan atau kerugian finansial. Nah, di era teknologi yang semakin pesat ini, perusahaan itu terus menggunakan metode pencatatan manual atau semi manual untuk mengelola inventory, sehingga kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan kesulitan memantau stok secara real time itu terjadi dengan eh, konvensional dan sangat sering gitu. Lalu metode ini apa analisis kita ini menggunakan metode itu Object Oriented Analysis Design yang mana pendekatan yang banyak digunakan untuk memodelkan sistem ke dalam objek yang mewakili entitas dunia nyata agar lebih modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Dari latar belakang tersebut, kami memiliki tujuan, itu ada 6, yaitu merancang sistem informasi manajemen inventory yang bisa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan persediaan barang, lalu mengurangi kesalahan pencatatan dan pelaporan, lalu menyediakan informasi inventory yang akurat dan real time, selanjutnya mempermudah dalam pelacakan arus barang masuk dan keluar, selanjutnya itu mendukung pengambilan keputusan dan yang terakhir itu menerapkan pendekatan OOAD dalam perancangan sistem yang mudah dikembangkan. Nah, di sini rumusan masalahnya itu bagaimana merancang sistem informasi inventory yang mampu mengelola pencatatan stok barang secara lebih efisien dan terstruktur dibandingkan metode manual. Lalu yang kedua itu bagaimana pendekatan OOAD dapat diterapkan untuk menghasilkan sistem yang modular, mudah dipelihara dan dikembangkan. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama itu proses pencatatan, pembaruan, dan pembuatan laporan menjadi lebih cepat. Lalu ada penyedia informasi stok secara real time. Dan yang terakhir itu manajemen memiliki akses terhadap laporan persediaan yang lengkap, akurat, dan terstruktur. Sini ada landasan teorinya yaitu terkait pengertian perancangan sistem sendiri itu apa, itu pengembangan sistem untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan bisnis ke dalam rancangan sistem yang terstruktur yang itu dan memiliki peran itu untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan mengotomatisasikan proses manual. Jadi menghilangkan proses manual dengan yang otomatis nih pencatatannya melalui sistem. Lalu yang selanjutnya ada desain basis data ini merupakan komponen penting karena eh, desain basis data ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data agar lebih terstruktur. Di OOAD, basis data ini sangat berkaitan erat dengan kelas diagram. Lalu selanjutnya ada manajemen inventory dalam pendekatan OOAD. Ini ada manajemen inventory sebagai objek dalam sistem informasi. Lalu ada permasalahan inventory tradisional yang ditinjau dari perspektif OOAD yang mana adanya berbagai masalah itu muncul. Itu seperti duplikat data, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan laporan itu sering muncul eh, jika pencatatan inventory-nya itu dilakukan secara tradisional. Lalu ada proses inventory sebagai interaksi objek. Lalu selanjutnya ada alat yang digunakan, itu ada alat dokumentasi seperti requirement gathering dokumen. Ini kebutuhan, menganalisis kebutuhan sistem dari berbagai pemangku kepentingan atau pengguna. Itu ada login system, dashboard inventory, pencatatan barang masuk, pencatatan barang keluar, manajemen data inventory, dan laporan inventory. Lalu ada user persona ini untuk memahami kebutuhan pengguna terhadap sistem inventory ini itu seperti apa. Dan itu bisa dibilang kayak kita sebelum buat use case-nya.
Nah, di sini ada admin inventory, petugas gedung, dan manajer. Di sini ada business process model dan notation atau BPMN yang mana digunakan untuk menggambarkan alur kerja organisasi secara visual. Ini dia membantu memahami proses bisnis yang akan dan yang ada dan merancang proses bisnis yang diusulkan. Nah, di sini itu ada interaksi antara user, sistem inventory, dan database. Ini tuh alur-alurnya. Lalu di sini ada alat pemodelan dan diagram. Nah, kenapa untuk membuat sistem biar lebih mudah dipahami oleh pihak pengembang, eh, pemodelan diagram ini tuh bisa memberikan gambaran secara visualnya gitu. Jadi lebih mempermudah si pengembangnya juga. Di sini ada DFD atau data flow diagram ini menggambarkan aliran data dan proses dalam sistem secara logis. Ini ada DFD level 1, level 0. Nah, di sini ada proses lebih lengkapnya, penjelasan lebih lengkapnya. Lalu selanjutnya ini ada diagram UML, itu ada use case diagram, yang mana ini menjelaskan kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna menggunakan use case diagram. Jadi ini tuh setiap user itu bisa berinteraksi dengan menu apa aja sih dalam sistem tersebut. Dan di sini ada admin, manager, dan ada petugas gudang. Nah, di sini tuh login itu bisa diakses oleh semua usernya ya. Nah, di sini ada spesifikasi use case. Saya akan menjelaskan beberapa, seperti login, yang mana flow-nya itu pengguna membuka halaman login, memasukkan username dan password, lalu divalidasi ke database, lalu balik lagi ke sistem dan menampilkan. Ketika berhasil, akan menampilkan dashboard, lalu ketika gagal, dia harus mengisi ulang loginnya. Lalu di sini ada data barang masuk, itu user akan mengisi data barang yang masuk. Lalu sistem akan mengirim datanya ke database, lalu akan validasi, lalu menyimpan transaksi. Dan stok barang bertambah otomatis. Lalu ada transaksi barang keluar. Ini sama mengisi memilih barang dan jumlah barang yang keluarnya. Lalu sistem ngecek apakah stoknya tersedia. Kalau tersedia, dia akan berhasil, lalu akan menampilkan eh, notifikasi berhasil dan stok akan berkurang. Lalu kalau gagal, itu ya akan gagal, nggak bisa gitu. Nah, di sini ada activity diagram. Ini alur aktivitas dan proses bisnis yang terjadi dalam sistem. Sebenarnya sama aja kayak login. Prosesnya ini juga kalau misalkan dari eh, formnya mengirim ke sistem, lalu sistem menyimpan data baru, lalu validasi, data valid. Kalau iya, dia akan selesai. Kalau tidak, dia akan mengulang. Begitu juga barang keluar. Sequence diagram juga masih sama. Nah, untuk kelas diagram ini, dia eh, yang menghubungkan antar kelas dalam sistem sehingga digambarkan dalam bentuk kelas diagram. Ini contohnya yang mana di sini itu one to many semua. Jadi user ke transaksi, transaksi ke detail transaksi, lalu barang ke detail transaksi, dan laporan ke transaksi. Di sini ada model proto apa metodologi atau framework yang digunakan. Ada prototyping model. Ini sebagai pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada pembuatan model awal sistem atau prototipe sebagai representasi dari kebutuhan pengguna. Yang mana prototipe ini digunakan oleh pengembang dan pengguna untuk memastikan sistem yang mau dirancang ini sesuai nggak sih dengan kebutuhan dan harapan pengguna gitu. Di sini ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini ada eh, tahapan metodologi prototype. Jadi menggunakan metode PLR pengelolaan sistem informasi manajemen inventory dilakukan dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan. Ini ada metodologi penelitiannya, kita lokasi langsungnya di UTJ di UPJ Universitas Pembangunan Jaya. Teknik pengumpulan datanya kita observasi, itu mengambil informasi dari internet gitu terkait eh, pengelolaan inventory dari berbagai perusahaan atau organisasi. Lalu dokumentasinya ini contoh dari jurnal-jurnal yang kita baca. Lalu di sini ada metodologinya, itu prototype, itu membuat rancangan antarmuka, itu kita menghasilkan home screen dan stock management screen. Nah, ini contohnya. Ini tahapan-tahapan
penggunaan metode prototype itu ada identifikasi kebutuhan sistem, perancangan prototipe awal, evaluasi prototipe, penyempurnaan prototipe, dan perancangan sistem final. Nah, hasil dan pembahasannya itu menjawab rumusan masalah pertama, yang mana hasilnya menunjukkan sistem inventory ini dirancang lebih efisien dengan pendekatan digital yang fokus pada fungsi dan inti pengguna, sehingga prototipe mobile yang dikembangkan menggunakan fitur-fitur sederhana namun efektif. Ini lalu eh, rumusan yang kedua itu eh, karena tidak menggunakan UML yang lengkap, tetapi konsep OOAD ini diterapkan dalam proses perancangan melalui identifikasi objek dan pemetaan kebutuhan ke dalam komponen-komponen yang mandiri atau modular. Lalu ada kesimpulannya, yang mana kesimpulannya ini sistem inventory ini yang berbasis mobile ini telah terbukti dapat mengelola persediaan dengan cara yang jauh lebih terstruktur dan efisien dibandingkan dengan yang manual tentu saja. Lalu kesimpulan bagi pembahasan yang kedua yaitu berhasil OAD itu berhasil menghasilkan struktur yang modular, mudah dipelihara dan mudah dikembangkan juga. Terdapat saran juga yaitu eh, berdasarkan prototipe yang telah dibuat, ada beberapa ide dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan lanjutan. Nah, untuk meningkatkan efisiensinya, sistem harus memiliki fitur tambahan seperti filter data, ekspor laporan, dan notifikasi stok manipis. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.